Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rohan, kembali lagi di Grand Rohan Talk edisi GRJ Collection dengan saya Prima. Hari ini kita akan membawa sahabat Rohan untuk kembali ke era 70-an yang gemilang. Saat jalanan diramaikan oleh deru mesin 4 silinder yang memukau. Ya, hari ini kita akan mengulas legenda motor roda 2 yang tak lekang oleh waktu, Honda CB 750 keluaran tahun 1979. Motor ini bukan hanya kendaraan, tetapi juga simbol dari kejayaan inovasi dari Honda. Mari kita telusuri lebih dalam lagi sejarah, desain, performa, dan pesona Honda CB 750 yang sampai saat ini masih dicari. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mari kita bertemu Bapak Agung selaku pemilik motor ini. Selamat siang Pak Agung. Ya, selamat siang Mbak Prima. Baik, untuk Pak Agung mungkin bisa dijelaskan untuk keistimewaan motor ini? Oh ya, motor ini punya banyak keistimewaan nih Honda CB 750 ini. Jadi ada istilah motor superbike. Istilah superbike itu muncul semenjak motor ini keluar. Jadi superbike itu memadukan kecepatan, kemudian kenyamanan dan kehandalan. Kemudian keistimewaannya lainnya, ini motor 4 silinder ya, 4 silinder 736 cc ya, 67 HP. Ini mampu kecepatannya itu 200 km per jam. Jadi bisa kenceng banget ini, Pak. Kemudian keistimewaan lain itu rem cakram. Nah, ini rem cakram ya untuk rem roda depan. Ini motor pertama kali yang produksi secara massal yang menggunakan rem cakram. Sebelumnya motor-motor itu rem depan itu menggunakan rem yang masih menggunakan tromol, belum cakram. Kemudian juga ini keistimewaannya, mesin 4 silinder ini menggunakan outputnya, knalpotnya. Ini outputnya itu 4-in-4. Jadi setiap silinder itu keluar knalpotnya satu-satu. Kemudian juga ini motor ini termasuk pengaruh besar dalam dunia otomotif ya. Kalau sebelum-sebelumnya motor Jepang itu dianggap sebelah mata dibandingkan produksi dari Amerika maupun Eropa. Tapi semenjak keluarnya motor ini, itu produksi Jepang kualitasnya itu bisa menyamai produksi dari Amerika maupun Eropa. Oh begitu ya Pak, sangat menarik ya Pak. Kemudian kenapa motor ini layak untuk dikoleksi Pak? Ya, motor ini layak dikoleksi Pak. Jadi pada umumnya orang mengkoleksi itu karena historisnya, kemudian karena inovasi teknologinya, juga karena desainnya yang abadi. Kemudian tidak kalah penting itu adalah nilai investasi. Nah, motor ini historisnya itu tinggi, CB 750 itu ya. Itu dalam sejarah motor itu merupakan era transisi ya antara motor klasik menuju motor era modern. Kemudian ini juga motor CB 750 ini ketersediaan suku cadangnya itu melimpah, mudah didapat ya karena dulu populer kan. Jadi ketersediaannya suku cadang itu sangat tersedia. Kemudian potensi investasi ya. Kalau potensi investasi nilai jual CB 750 ini tiap tahun itu naik, Pak. Ya, karena sudah tidak produksi, ini tiap tahun banyak dicari orang, supply and demand kan. Ini jadinya nilai investasinya itu semakin tinggi. Kemudian juga layak dikoleksi karena motor ini itu simbol status ya. Simbol status itu ya untuk gaya-gaya ini ya sangat klasik. Kemudian kelas tersendiri. Ini untuk CB Honda CB 750 ini merupakan strata yang kasta yang tinggi. Jadi layak dikoleksi. Kemudian juga ini paling banyak dicari oleh kolektor karena produksi awalnya itu hanya 7.000 unit ya. Termasuk daftar motor yang terbaik secara kualitas, kenyamanan maupun kehandalan ya begitu itu. Jadi memenuhi kriteria untuk dikoleksi. Honda CB 750 langsung dikenal sebagai superbike pertama di dunia, motor produksi massal yang memiliki mesin 4 silinder segaris, transmisi 5 percepatan,
dan pengereman cakram depan. Dengan konfigurasi tersebut, Honda berhasil menggabungkan performa tinggi dengan kenyamanan dan daya tahan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan secara massal sebelumnya. Kunci kontak dan electric starter. Fitur electric starter atau starter elektrik menjadikan CB750 jauh lebih praktis dibandingkan pesaing yang masih menggunakan kickstarter. Hal ini menambahkan kenyamanan terutama bagi pengguna baru. Footpack dan handlebar ergonomis, posisi duduk CB750 nyaman untuk touring jarak jauh. Setang sedikit tinggi, footpack tidak terlalu ke belakang, cocok untuk pengendara di segala usianya. Konstruksi rangka baja yang kuat. Rangka tubular double cradle memberikan kestabilan saat menikung dan memacu motor dalam kecepatan tinggi. Ini memberikan kesan solid dan aman bahkan pada kecepatan puncak. Dari tangki yang anggun hingga knalpot 4 pipa yang ikonik, motor ini memancarkan aura motor besar yang memberikan kesan mewah namun tangguh. Sedangkan dari segi fitur, CB750 jauh melampaui zamannya. Ini memberikan teknologi yang belum pernah dilihat dari motor-motor pesaing pada saat itu. Keistimewaan Honda CB750, mesin 4 silinder segaris, saat kompetitor seperti Triumph Bonneville masih menggunakan mesin 2 silinder, CB750 memperkenalkan mesin dengan rem cakram depan. Ini adalah motor massal pertama di dunia yang menggunakan ke Inggris yang sering bermasalah dengan oli dan vibrasi. CB750 menawarkan kenyamanan, kemudahan perawatan. Karena alasan inilah CB750 dijuluki oleh banyak media sebagai the original superbike. CB750 begitu populer sehingga dijadikan patokan oleh pabrik lain. Bahkan pabrik Eropa dan Amerika harus menyesuaikan standarnya setelah kemunculannya. Majalah Cycle World menyebutkan CB750 sebagai sepeda motor paling penting yang pernah dibuat. Motor ini juga masuk dalam AMA Motorcycle Hall of Fame dan menjadi barang koleksi para pecinta motor klasik hingga saat ini. Honda CB750 tahun 1979 bukan sekedar kendaraan, melainkan simbol revolusi di dunia sepeda motor. Dengan desain inovatif, teknologi unggul, dan performa luar biasa, motor ini menjadi tonggak sejarah lahirnya era superbike. Bagi para penggemar motor otomotif sejati, CB750 bukan hanya legenda tapi warisan. Sekian review Honda Motor CB750, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan review-review motor selanjutnya. Saya Prima pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.